Oh, oke oke. Jadi itu ya alasannya ya. Justru hari Senin itu harusnya hari bahagia ya. Nggak ada lagi I hate Monday harusnya ya. I love Monday karena nerima duit. Kalau buat mahasiswa, Hmm. kalau buat mahasiswa saya lihat itu sistem auto debat Oh iya itu iya iya luar iya 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 iya. Benar 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 itu benar. pertama kali sistem auto debat tuh. Itu benar-benar memudahkan yang di BINUS itu juga fokusnya kita mau lihat people. People Hmm. itu bagian yang penting yang mau kita bangun di BINUS. Walaupun saya baru pertama kali kerja dan di BINUS dari awal sampai sekarang, itu saya rasa nggak ada owner yang sebaik owner BINUS. Mereka tuh down to earth, terus mengayomi juga, memotivasi, terus sampai ke staff-staff pun mereka nggak bikin gap gitu loh. Oke, hari ini kita ketemu dengan bukan dari orang akademis, jauh dari perdosenan, tapi hari ini kita akan ngobrol banyak dengan tokoh, ada 2 tokoh perempuan yang sebenarnya kenapa BINUS sampai sejauh ini ada 2 orang ini yang sebenarnya bisa membantu kita. Ini udah urusannya adalah urusan darah di perusahaan nih, urusan finance. Nah, 2 orang ini yang akhirnya kita bisa BINUS sampai sejauh ini. Bu Emelda sama Bu Titis, apa kabar? Baik, Pak Haris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. sehat. Aduh, saya kemarin bingung ya. Saya sebenarnya pengen dapetin bahwa BINUS sekarang ini kan sudah sampai sejauh ini gitu ya. Saya sudah dengar dari berbagai macam, dari akademik, bahkan terakhir saya ngobrol dengan Pak Eko ya di procurement ya, bagaimana dulu segala macam. Nah, saya pengen tahu dan juga pengen lebih dalam lagi kaitannya dengan apa namanya finance di BINUS-nya itu sendiri. Toh nggak serta-merta sudah hadir di apa namanya dengan kondisi sekarang gitu. Pasti kan juga ada apa namanya, ada susahnya dulu bukan susahnya sih, setiap zaman kan pasti punya punya ininya sendiri ya, prosesnya sendiri sih gitu ya. Tahun saya baca-baca Bu Imelda tahun 96 gabung sama BINUS. Jadi udah berapa tahun tuh ya? 25 tahun Iya, benar? 25. Waduh, silver dong. Dapat apa nih? Masih nunggu tuh dari BINUS. Oh, masih nunggu ya. Hari ini 40 tahun BINUS loh. Harusnya kita tunggu ya gitu ya. Nanti Oktober lah pasti dikasih lah ya. Kalau saya Waduh, lewat lah. syukurlah, puji syukur. Gitu ya. Oke. Dan pengen cerita sedikit cerita-cerita yang mungkin belum pernah diceritakan sebenarnya gitu ya. 96 Bu Titis 97 gitu ya. Kurang lebih 1 tahun. Nah, 96 itu atau nggak 96 97 mungkin Bu Imelda bisa cerita pada saat itu kalau nggak salah kita ini masuk dalam proses kita menuju BINUS University ya kalau nggak salah gitu ya. Iya, Waktu harusnya itu tahun 97 ya. 97 ya. Iya. Berapa orang waktu finance-nya ya di finance ya? Dulu namanya bukan finance ya, tapi keuangan. Sekretariat Keuangan. Ya, dari keuangan itu terbagi ada yang front office-nya, di loketnya berhubungan sama mahasiswanya. Terus kalau saya tuh kebetulan di bagian back office-nya. Gitu. Oh, oke. Berarti kalau Bu Titis juga sama. Bu Titis di mana? Sama. Itu dulu kan dibagi yang kalau yang layanan itu dulu kepalanya di kita masih almarhum Aang ya, Mel ya. Waktu itu. Ya, sama atasannya lagi Ibu Nelly ya. Iya. Ya, Ibu Nelly sama Ibu Liana. Bu Nelly yang wakil kampus director sekarang? Ya, yang betul. Oke, jadi finance itu di bawah Bu Nelly pada saat itu dengan nama keuangan. Jadi layanan keuangan ya pada saat itu ya. Ya, sekretariat keuangan ya. Oh, jadi memang dulu kalau sekarang kan BINUS sudah ada secara korporasinya BINUS Grupnya. Dulu memang benar-benar fokus untuk di universitasnya. Berarti layanan keuangan itu layanan keuangan untuk running yang kuliahnya gitu ya pada saat itu ya. Iya. Oke. Ya, itu sebenarnya waktu 96 itu saya ini ya Mel ya,
sudah tahu BINUS sebelum masuk BINUS Ya. karena kebetulan saya auditor eksternal yang kebetulan ngaudit BINUS. Di hijack lah langsung masuk jadi karyawan gitu. Oh gitu. Oh Iya, gitu. iya, audit untuk laporan keuangan 94, 95 itu sempat masuk di situ, baru masuk 97 itu baru masuk. Persiapan waktu mau itu persiapan buat bikin universitas. Oh Nah, gitu. kebetulan bos saya yang lama itu yang almarhum itu kebetulan teman S3-nya Bu Widya waktu itu. Makanya bisa masuk audit di situ. Oke. Tahun itu ada kejadian apa atau cerita gimana sih? Apa seseru apa sih gitu tahun 96 itu pas lagi ada apa? Pergantian universitas segala macam. Ada hal apa nggak sih yang bisa diceritakan pada saat itu? Kalau saya serunya mungkin dari ini ya, perubahan dari benar-benar yang saya orang luar mesti jadi auditor, mesti meriksa. Sekarang saya jadi auditi posisinya begitu masuk. Dan ada begitu pemisahan kalau saya nggak salah. Kebetulan waktu itu saya masuknya bareng Ibu Yenah ya, kalau waktu itu bareng Ibu Yenah. Jadi ada pemisahan seperti itu, benar-benar mulai baru semua ya Mel ya. Ya, betul. Kalau dari saya begitu. Oh, oke. Berarti pada saat itu memang pas saat udah jadi universitas itu juga ada transformasi juga ya. Artinya dalam struktur organisasi termasuk marketing, finance segala macam. Makanya saya ingat sekali, saya kan gabung di BINUS 2000 tuh. Kalau nggak salah pas saat ada universitas, divisi marketing itu juga baru ya kalau nggak salah. Termasuk divisi finance ya dalam hal itu ya. Waktu itu berarti namanya kalau nggak salah direktorat ya jadinya. Direktorat Keuangan dan Direktorat Sarana Keuangan. ya. Oh, Sarana prasarana. Oh, oke. Kalau Bu Imelda dari mahasiswa ya sebelumnya atau? Ya, saya masuk semester 3, jadi saya kuliah sambil kerja. Oh, gitu. Yang galak banget tuh dulu Ipel. Iya. Oh iya. Galak banget. Saya waktu jadi auditor sering dikerjain sama dia. Saya cuma pegang income doang kok itu. Iya emang Bu, saya kalau bikin ini minta duit saya takut kalau disuruh ketemu siapa Bu Imelda. Aduh mati lah saya. Saya orang baru juga di situ gitu ya. Terus mahasiswa pula gitu ya. Oh berarti yang dulu kalau ngisi mahasiswa ngisi KRS tuh di kampus baris-baris panjang gitu. Ya, itu ada. Ya, bayar dulu di loket keuangan tuh sampai panjang antrinya gitu. Dulu masih setor manual gitu ya. Iya. Dulu kayaknya udah paling canggih tuh kayak gitu ya dulu ya. Finance ya? Iya. Iya. Dan akhirnya pada di saat itu sudah mulai apakah perubahan itu terjadi sangat signifikan gitu ya, akhirnya buat satu sistem yang dulu seperti ini. Kalau sekarang ini kan semuanya serba online gitu ya, kalau kita mau minta dana bahkan dulu ada istilahnya petty cash segala macam gitu ya. Kalau dulu saya minta petty cash itu waduh itu panjang kali lebar kali tinggi dan harus tanda tangannya banyak gitu ya. Bahkan ada yang warna-warni gitu ya. Kalau minta ini ada apa itu istilahnya BD ya. Ada yang kuning, ada yang biru, merah, ada yang pink, ada merah, ada yang pink ya. Yang paling ingat saya kalau yang kuning itu minta itu ya pembelian ya kalau nggak salah ya. Bukan ya? Ada juga pembelian memang pakai form kuning, tapi bank disbursement juga ada yang kuning tuh. Buat bedain buat school waktu itu karena school baru ya. Kalau yang waktu di Syahdan itu warna apa aja tuh yang dipakai untuk minta duit? Syahdan mungkin kebanyakan biru ya. Biru ya kalau nggak salah ya. Biru muda ya. Sama putih Mel. Ya, putih di yayasan ya. Sampai kita joknya di marketing itu kalau yang birunya habis nih ya. Wah, dianggap duitnya BINUS sudah habis, nggak pernah minta lagi. Karena BINUS nggak pernah habis dong. Nggak pernah habis ya. Jadi kalau
kalau ada apa namanya BD yang masuk apa form gitu ya, apa stoknya gitu ya. Ada kuning, ada biru gitu. Biru masuk, jangan-jangan kita duitnya habis nih kalau minta dana segala macam nggak bisa dipakai. Oh enggak ya, kebetulan mungkin karena itu lupa ngisi lagi kali ya itu stok apa Lupa di adminnya. fotokopi. Lupa di fotokopi gitu ya. Aduh, Aku masih kacang. kopi. Apa sih kesannya kalau dibandingkan dengan yang sekarang gitu ya? Kayak apa yang membuat akhirnya saya sangat apa namanya appreciate ya dengan apa yang dilakukan sama finance sekarang gitu. Tapi nggak kebayang kalau orang yang sekarang ini masuk gitu kan, wah serba online, udah serba gampang lah. Saya juga merasakan, waduh, sekarang kalau udah minta apa namanya segala macam tuh udah cepet aja gitu. Bahkan terakhir kalau minta uang advance segala macam itu udah apa namanya udah semua online segala macam gitu. Nah, di zaman itu apa sih yang akhirnya merubah apa perubahan apa yang akhirnya itu bisa menjaga agar BINUS ini bisa sampai sekarang dari sisi finance ya? Ada sistem nggak sih yang dibangun pada saat Ya, itu? Heeh. ada. Saya Gimana ingat Bu banget waktu itu? perubahan yang terjadi itu dari sistem payment kita. Itu ingat Mmm, banget ya, dari seingat saya waktu saya masih awal-awal masuk atau periode awal banget, uang itu ngeluarinnya itu setiap saat atau hampir kalau nggak setiap saat ya seminggu 2 kali, 3 kali gitu mhm kita mhm. bisa ngeluarin. Nggak ada sistem siapa yang mau butuh, ya udah dikasih aja Oh, gitu. iya, bener Waktu bener itu. bener. Itu Bener bener. benar-benar hah, apa ya, amazing banget dah uangnya bisa keluar seperti itu. Tapi Iya. pelan-pelan itu ada perubahan sistem yang ini mesti seperti ini mesti seperti itu Mmm, mhm misalnya. Yang mhm. sampai sekarang kita pakai itu yang payment, seminggu sekali kita proses. Oh gitu, Dulu dari yang yang Senin betul, ketemu Senin itu ya, bener ya? ya, Nah, ya, proses itu berapa lama sih Bu Titis atau Bu Melda yang Senin ketemu Senin? itu awal-awal dari tahun 97 sudah mulai ya, 97 akhir Ya. mungkin. Oh, Ya. Tunggu, Pokoknya ingat saya penasaran perubahan nih, itu signifikan banget. relevan banget ya. Nah, saya mau tanya nih Iya. sama Bu Imelda nih, kenapa sih Senin ketemu Senin? Kenapa nggak Selasa ketemu Selasa, Rabu ketemu Rabu? Itu yang saya belum dapat jawaban Ya, sampai karena sekarang di kita kan BINUS gitu loh. sebenarnya Mhm, proses finance itu kita tuh masih minta tanda tangan BOM mhm mhm untuk mhm, proses pengeluaran uangnya, dananya. mhm mhm. Dan biasanya eh, mereka tuh kita kasih dokumen itu di weekend. Dan Mmm, hebat juga mereka mau mengerjakan iya loh, semuanya itu kurang di ajar nih Bu weekend loh. Imelda nih ya, Demi binus ngerja coba itu. Iya, weekend-weekend tanda heeh, tangan cek heeh. untuk Oh, pengeluaran semuanya satu binus oke grup. oke oke. Dan ya kita pikir kalau weekend sudah ya Senin langsung aja ke bank. Jadinya dia prosesnya Senin ke Senin gitu. Oh, oke. Jadi itu ya alasannya ya. Justru hari Senin itu harusnya hari bahagia ya. Nggak ada lagi ahead Monday harusnya ya. I love Monday karena nerima duit ya harusnya ya. Iya, bagi yang terima duit ya. Bagi yang terima Yang terima duit duit ya. iya. Iya ya. Tapi Tapi benar ya dulu vendornya ya. bahagia loh itu, kita kan membahagiakan vendor, setiap Senin kita dapat duit, Iya gitu. ya harusnya ya gitu. Pokoknya hari Senin tuh nggak ada lagi tuh. Harusnya ya bahwa itu adalah I love Monday lagi ya. Jadi memang kenapa sih dibuat satu minggu apa tadi ya seminggu sekali gitu? Karena memang itu menjadi salah satu menjaga apa namanya keberlangsungan dana yang Menjaga keluar cash karena seperti flow kita kita, Pokoknya ketahui juga ya. bersama, betul ya. gitu. Ya seperti kita ketahui bersama kan finance ini atau apa namanya keuangan ini kan atau uang ini kan darahnya perusahaan gitu ya. Kalau darahnya tidak mengalir dengan bagus kan kalau di organ kita kan berarti kan kita akan kolaps gitu ya istilahnya gitu ya. Nah, bagaimana bisa menjaga itu? Salah satunya adalah dengan sistem 1 minggu itu ya atau per minggu itu? Iya, Paling sampai tidak kalau kita begitu ada menghitung cash flow planning. ya. Oh, gimana Bu Melda? Sorry. Ya, sambil kita menghitung cash flow juga per minggu, Hmm, pengeluarannya harus berapa, kita siapkan hmm, dana, segala hmm, hmm, macamnya. Karena hmm, kan memang eh, itu bukan hanya satu unit aja yang keluar, tapi secara seluruhan binus gitu ya. Dari hmm, school, universitas,
yang corporate-nya, dan banyak macam lagi gitu. Oke. Dari Bu Imelda, ada hal lain yang mungkin bahwa tidak hanya sistem dari yang BINUS bangun selama ini ya, bahwa ya dari semua aspek lah ya, bahwa akademik juga bagus, ya otomatis juga pengelolaan keuangan juga bagus gitu loh. Ada hal lain yang mungkin pada saat itu dibangun ya dengan konsep seperti apa sih Bu Titis? Yang kalau saya sih lihatnya dari struktur pasti dari struktur organisasi juga berubah, dari konsep pembayaran berubah yang satu minggu, terus dari sistem pembayaran dulu itu kita bisa banyak giro, dulu kan masih pakai giro, masih pakai cek, bisa banyak banget gitu kita pakai cek giro. Waktu itu ada terobosan bolehlah pakai satu giro untuk semua pembayaran. Jadi hal-hal seperti itu untuk efisiensi, untuk apa itu dimulai saat itu. Saya berasanya ya semakin kesini pasti semakin berubah ya. Cuman ya itu mulai saya ingat, mulai boleh kok pakai satu giro, nggak usah setiap kita ada payment ke masing-masing itu kita bikinin giro atau bikinin cek, enggak. Nah selain satu minggu kita juga ada itu di simplify di itu ya, di pembuatan giro begitu. Dari setiap kepemimpinan yang ada itu pasti ada satu perubahan-perubahan ya yang mungkin signifikan segala macam gitu ya. Apakah itu juga sesuai dengan perkembangan yang BINUS dapatkan gitu ya, mulai dari 96 gitu ya sampai akhirnya kita juga sampai sekarang ini gitu ya. Ada hal yang mungkin sangat berkesan sekali atau enggak ada peran dari Bu Imelda atau Bu Titis untuk bisa menjaga agar ya kontribusi terhadap BINUS-nya itu sendiri sih gitu loh. Karena kita nggak bisa pungkiri juga bahwa semua ini kita bisa bergerak bersama ya untuk hal itu ya. Nah, apa hal yang mungkin menurut ibu-ibu ini gitu ya, yang akhirnya ya BINUS bisa sampai sekarang ini gitu ya. Ada nggak yang mungkin bisa diceritain? Jadi perubahan-perubahan apa sih yang terjadi yang akhirnya BINUS itu bisa sampai sekarang ini ya, terutama dalam hal kita sebut sebagai layanan keuangannya BINUS gitu ya. Apakah sekarang dulu hanya sekedar layanan kan kalau kita ketahui ya, bahwa namanya juga layanan keuangan gitu ya, atau keuangan berarti melayani keuangan itu sendiri. Nah, apakah sekarang kan bertransformasi tidak hanya memberikan satu services layanan keuangan gitu ya, bahkan menjadi salah satu strategis bagaimana BINUS bisa ekspansi dan lain sebagainya. Tentunya peran finance ini juga sangat dilihat. Bagaimana Bu Titis pada saat itu melihat perkembangan dari finance-nya itu sendiri ya, dari perspektifnya Bu Titis ya? Kalau saya sih lihatnya mulai ada tahun 97, 98 itu mulai ada pemisahan antara benar-benar layanan keuangan dan layanan orang back office. Jadi lebih fokus. Jadi dulu dibagi di tempat Bu Nelly itu benar-benar fokus buat ngurusin mahasiswa, memberikan yang terbaik buat mahasiswa itu layanannya seperti apa. Jadi sistemnya benar-benar dibangun itu Bu Nelly itu luar biasa tuh, membuat sistemnya mesti bagaimana begitu. Nah terus yang dari strategic finance sendiri saat itu didukung dari tempatnya Bu Yenah ya waktu itu. Nah ada pemisahan dua itu yang diawalin dari tahun 98 yang sampai sekarang. Jadi ada dua memang fokus. Yang satu fokus buat ngurusin secara operasional keuangannya ke mahasiswanya. Yang satu fokus buat mengelola keuangannya, buat strateginya seperti apa. Jadi seolah-olah ada yang memang urus layanannya, ada yang buat mengelola keuangannya ini. Ini benar-benar dua orang yang fokus saat itu. Dan sampai sekarang itu terjadi semakin gede seperti ini karena kan BINUS juga makin lama makin besar ya. Waktu itu mungkin saya masuk belum sebesar ini.
Tapi sekarang kan udah gede banget, dan tahun 98 itu sebenarnya titik awalnya sih. Kalau menurut saya itu titik awal pembagian seperti itu, dan sampai sekarang bisa dibuktikan sih. Oke. Berarti memang pendekatan manajemennya justru akibat ada satu titik balik di situ yang akhirnya bisnis bisa sampai sekarang ini ya. Kebayang kalau memang itu tidak terjadi ya, Bu Titis, hanya sekedar penyediaan layanan keuangan saja, bagaimana hanya ibaratnya administrasi yang keluar masuk duit saja gitu, istilahnya seperti itu Iya, gitu ya. betul. Oke. Kalau dari Bu Imelda sendiri merasakan hal itu juga atau ada hal lain yang mungkin itu saya sendiri sempat off dari finance sebenarnya itu antara 2 sampai 3 tahun deh. Artinya Jadi keluar dari BINUS? Bukan, tetap di BINUS, tapi waktu tahun 98 itu saya pernah dipindahkan ke building management. Waktu 98 itu waktu Anggrek ada ya, baru ada ya. Pas Anggrek ada ya. Ya, saya dipindahkan ke building management kurang lebih setengah tahunan atau sampai setahun deh, saya agak lupa. Dan dari sana, nah itu saya karena bergelutnya di angka-angka, saya kurang suka tuh daerah seperti itu areanya. Jadi saya minta balik lagi. Dan akhirnya ditarik oleh Ibu Yena, tapi sebagai sekretarisnya. Sekretarisnya. Jadi sekretarisnya itu sekitar 2 tahun deh kayaknya, sambil membantu nego-nego ke vendor-vendor. Karena dulu memang karena Bu Yena itu sebagai direktur keuangan, masih banyak juga nego-nego yang part besar-besar tuh, kontrak yang besar-besar langsung ditangani oleh Ibu Yena, selain dibantu waktu itu oleh, dulu malah procurement ada Pak Yamin, ya sebelum Pak Eko macam itu. Ya, kalau nggak salah waktu itu finance-nya masih menggabungkan semua ya, ada procurement, ada building, general operation gitu ya, betul ya kalau nggak salah waktu itu ya. Direktorat Keuangan Sarana Prasarana itu ya, keuangan, ada procurement-nya, logistiknya, dan ada juga GA-nya ya, general affair-nya ya. HC-nya ya. Iya, HRD-nya ya. Masih gabung. Oh iya, lawang saya lihat, oh iya ya, masih gabung ya. Nah, artinya di situ masih di bawah satu direktur finance and prasarana ya, sarana dan prasarana ya. Termasuk juga HRD-nya kalau nggak salah waktu itu ya. Betul. Nah, itu apa yang dirasakan sama Bu Imelda melihat semua kondisi yang ada nggak titik balik di mana wah ini ada hal yang mungkin dulu BINUS, wah ini kalau diceritakan atau ada cerita yang menarik nih gitu, ada nggak yang mungkin bisa sampai begitu? Kalau saya rasakan karena dari 96 ya, yang pasti finance tuh berusaha selalu memperbaiki sistem, baik yang sebelum dipecah antara front office sama back office-nya. Jadi kita perbaiki sistem baik ke user dalam, terus kita juga kerjasama juga dengan yang lainnya supaya finance-nya tuh juga bisa serve user kita sendiri dengan baik gitu. Iya, artinya di situ ada visi juga ya dari finance ya, tidak hanya sekedar jelas. memberikan pelayanan, tapi juga tadi yang disampaikan Bu Imelda gitu ya. Yang pada akhirnya kita coba melihat bahwa dulu berapa orang ya timnya ya? Ada 20-30 lebih? Kayaknya sekitar 20-an, 30 ya paling banyak ya. Dan sekarang? Sekarang ada ratusan. Ada 150. 150 ya? Bertambah seiring dengan bertambahnya BINUS ya, saya pikir ya, itu ya? Iya. Oke. Nah, iya. Apa sih yang dulu
paling canggih yang dilakukan sama finance ya untuk bisa memberikan pelayanan terhadap keuangan atau memberikan layanan keuangan atau mendukung operasional yang ada di BINUS. Dulu sempat membangun sebuah sistem mungkin yang kalau yang tadi saya bilang bahwa ada kalau minta uang tuh ada apa BD tadi ya, BD. bank disbursement, ada warna-warninya. Apakah itu atau setelah itu ada nggak yang mungkin akhirnya menjadi titik balik kita menuju arah yang lebih bagus lagi atau enggak ya digital lah gitu ya pada saat itu, karena waktu itu waktu saya ngobrol waktu dengan Bu Tri nih, angkatannya Bu Imelda gitu ya, di operation dia bilang juga pada tahun itu adalah mulai dibangunnya yang namanya apa namanya BINUS Maya gitu ya untuk hal itu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada mahasiswanya. Kalau dari sisi finance kira-kira apa sih yang membuat akhirnya ini menjadi salah satu backbone-nya finance untuk bisa mendukung BINUS gitu ya pada saat itu? Ada nggak Bu Titis? Kalau buat mahasiswa, Hmm? kalau buat mahasiswa saya lihat itu sistem auto debat. Oh iya Itu iya iya luar iya 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 iya. Benar 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 itu benar. pertama kali sistem auto debat tuh. Itu benar-benar memudahkan mengidentifikasi yang selama ini orang kalau nggak dikasih bukti transfer gitu kita masih bingung-bingung ini punya siapa, Iya iya. identifikasi mahasiswanya bayar atau tidak. Itu Tahun berapa ya itu ya? Itu sehari tahun berapa ya waktu itu ya? Tahun berapa ya waktu itu ya? Saya auto debat itu sudah mulai tahun 2000-an sih. Tahun 2000-an 2000-an. ya? Ya, Saya kuliah udah betul. belum ya? Saya masuk tahun 99. Terus 2003 saya udah lulus tuh. Berarti udah auto debat ya kalau nggak Harusnya salah ya waktu itu saya. Iya. iya, ya, Iya, saya udah auto udah debat waktu auto itu, saya debat. buka rekening di BCA-nya Ya, BCA Kampus Anggrek kalau BCA. nggak salah waktu itu ya. Saya Karena disuruh buka tahun rekening di situ. 98 itu kan kampus anggrek sudah mulai dipakai ya waktu itu ya Betul, betul. 98 gitu. Betul, saya Ya, 99 masuk, auto pada debat saat itu udah daftar dirancang. saya diminta dibikin rekening tuh untuk itu gitu. Dan dulu auto debit belum sepopuler sekarang ya gitu ya. Bagaimana sih Betul. perjuangannya akhirnya pada saat itu dibangun auto debit itu? Seberapa susah meyakinkan orang untuk membuka untuk membangun sistem auto debit ini? Kalau kan kita juga banyak yang dari daerah ya. Mau Mhm, disuruh buka rekening itu, ya betul. Dan mhm, kita juga ada waktu itu memang ada perpindahan, seingat saya perpindahan bank mhm. di kita antara bank satu ke bank lainnya yang akhirnya bisa menampung auto debit Iya, kita itu bang bang dan warna merah meyakinkan ya kalau orang nggak tua salah bahwa ya. ini loh. Apa tuh Bang warna merah? Bang warna merah ke bang warna biru ya, nggak salah. Orang itu ruangan Nggak mau banknya itu sebut, di saya nggak mau sebut. Itu ruangan yang malu ya, Riz ya? iya, orang ruangan banknya tuh di sebelahnya dulu marketing Iya. kan gitu, di PR and Iya, promosi sebelahnya. Saya sempat mengalami masih ada bank itu tuh setelah 99 pas masuk, lebihnya udah nggak ada tuh. Nggak lama kemudian udah nggak ada. iya. Oh ya, setelah permintaan bank itu ya. Terus gimana Bu? Bu Titi Ya silakan. itu berarti ya meyakinkan orang tuanya memang cukup lama ya. Mhm, Tapi akhirnya dengan terbukti itu lebih memudahkan mahasiswa. Sebenarnya memudahkan mahasiswa karena mahasiswa udah pasti mhm, kalau mhm, membayar dia sudah langsung teridentifikasi. Kalau sebelumnya dikejar-kejar mungkin ini belum mhm. bayar, mana buktinya, mana ininya gitu kan. Kalau dengan seperti itu mahasiswanya juga sudah oh benar juga ya gitu. Akhirnya ya sistem itu terbangun sendiri sih Oke. akhirnya dengan sistem auto debit itu bisa dijalankan. Iya iya iya, Iya, saya benar-benar. Berarti auto debit itu menjadi milestone lah ya di finance, bagaimana bisa iya, apa namanya, mengidentifikasi awalnya kan bisa membantu juga customer, uangnya masuk, betul, dan juga bisa membantu proses financing juga untuk hal itu ya. Lalu betul. saya ingat sekali waktu itu adalah ada proses di mana bahwa sudah mulai dipisahkan tuh ya antara
HRD dengan direktoratnya sendiri, finance juga gitu ya, bahkan general affair dengan ininya sendiri gitu loh. Bagaimana finance pada saat itu, apakah itu menjadi salah satu milestone juga bahwa lebih fokus bahwa finance itu ya mengurusnya yang kaitannya dengan financing itu sendiri sih. Atau dari cerita-cerita yang kepemimpinan sebelumnya bahwa visinya finance itu akan seperti apa dan bagaimana? Dari mungkin Bu Imelda atau Bu Titis silakan. Ya, sebenarnya dengan terpisah begitu kita jauh lebih fokus ya, karena kan BINUS juga berkembang gitu ya. Berkembang bukan dari sisi mahasiswanya aja yang intake-nya makin lama makin banyak, yang harus kita serve gitu layani, tapi kan juga dari sisi karyawan dengan lokasi yang bertambah, kan karyawan juga bertambah, otomatis kalau kita pisah jadi lebih terfokuskan masing-masing gitu. Dari segi HRD-nya atau HC-nya, untuk karyawannya lebih terfokus, juga kita untuk mahasiswa dan user internal kita juga, kita nge-serve-nya juga jauh lebih baik gitu. Oke. Dari Bu Titis, ada hal yang disampaikan, tambahan atau? Iya, tambahan aja. Karena memang dulu memang di BINUS itu juga fokusnya kita mau lihat people. People itu bagian yang penting yang mau kita bangun di BINUS. Jadinya kalau tetap masih satu seperti yang Bu Imel sampaikan, kita tempatnya ada bertambah. Waktu itu bertambah ke Senayan, ke Simpro gitu, ke Serpong. Nah, dengan begitu pertama kali tambah itu saya ingatnya kalau paling dekat kan di kampus Kijang ya waktu itu ya. Kita ngomongnya kampus Kijang. Ada berpindah gitu. Kalau kita tetap seperti itu, orang nggak mungkin ya fokus, tapi fokusnya kurang menurut kita. Jadi karena people yang mau dibangun, ya karena people yang mau dibangun ya kita bisa seperti itu. Iya. Bicara tentang people, berarti kan fokus bagaimana perhatian dari pemimpin atau pimpinan sebelumnya segala macam gitu ya. Bu Titis 97, Bu Imelda 96. Betah juga ya di BINUS ya. Apa sih yang membuat kalian betah di BINUS? Saya yakin Bu Titis berangkat dari industri sebelumnya gitu ya, masuk ke BINUS dan akhirnya bertahan. Saya yakin godaan juga banyak lah gitu lah. Pasti pernah juga ngelirik sana sini atau ditawarin sana sini gitu ya. Bu Imelda juga nggak bosan Bu di BINUS gitu dari 97 sampai Saya sekarang. pernah sih mencoba mau keluar, iya, mencoba keluar tahun sekitar 2098, 99 itu lah, yang sempat saya nggak betah di building management itu, sempat mau keluar, saya coba, baru melamar di interview, saya melihat kok auranya, terus kayaknya dari yang menginterview dengan suasana bekerjanya juga kok tidak seenak dan senyaman BINUS yang saya rasakan ya. Makanya saya akhirnya walaupun udah diterima yang di tempat situ, saya nggak jadi ambil. Makanya saya mencoba bisa nggak sih saya ditarik lagi ke finance gitu. Jadi itu. Terus yang kedua, walaupun saya baru pertama kali kerja dan di BINUS dari awal sampai sekarang, itu saya rasa nggak ada owner yang sebaik owner BINUS. Mereka tuh down to earth, terus mengayomi juga, memotivasi, terus sampai ke staff-staff kan mereka nggak bikin gap gitu loh. Ya, dan itu yang saya rasakan dan membuat saya betah sampai sekarang. Dan saya rasa semua pekerjaan kurang lebih ada suka dukanya pasti, gitu kan, ada plus minusnya. Tinggal gimana yang bisa kita jalani aja sekarang, itu yang membuat diri kita nyaman. Gitu. Iya. Kalau bekerja kan harus ada sisi nyaman, sisi sukanya juga biar kita lebih bisa memaksimalkan diri gitu ya. Betul. Gitu sih. 96 berarti masih ada almarhumah Bu Widya ya pada saat itu. Betul. Itu juga menurut
bagaimana waktu itu situasi kepemimpinan dari beliau gitu ya terhadap, ya saya pikir juga pasti beliau mengarahkan bagaimana kita mau berkembang segala macam, terus bagaimana juga finance ini juga bagaimana bisa memberikan kontribusi buat kemajuan BINUS. Apa yang dirasakan sih pada saat itu terhadap kepemimpinannya beliau yang dirasakan oleh Bu Imelda pada saat itu? Justru dari kepemimpinan Ibu Widya itu ya yang down to earth banget. Saya pernah tuh waktu itu libur lebaran, karena waktu itu masih single gitu ya, nggak kemana-mana. Saya masuk kerja, ditemani oleh Ibu Widya, dan diberikan lunch. Jadi hanya kita berdua aja tuh, Ibu Widya ya di tempatnya yang sekarang Pak Rektor pakai. Saya di tempat saya, kadang ditanya ada kendala apa. Jadi perhatiannya itu kalau buat saya sih yang nggak bisa dicari mungkin di owner lainnya. Oke. Ya itu menjadi nyaman ya untuk bisa ya bahwa kenyamanan dalam lingkungan dan bekerja itu menjadi salah satu faktor utama juga ya. Bahkan ada surveinya di BINUS kalau nggak salah gitu ya. Yang nomor 1 itu lingkungan loh. Orang betah di BINUS loh. Ya Bu Titis ya. Bu Titis juga mengalami hal yang sama. Hampir 20-an tahun juga kan bersama BINUS gitu ya. Apa yang melatar belakangnya atau yang membuat akhirnya bisa bertahan sejauh ini? Atau mengisi survei di human capital gitu ya, salah satu paling tinggi itu adalah bukannya paket salary tapi kok kenyamanan, malah nomor 1 kenyamanan lingkungan gitu ya. Apa yang ya atau hal yang sama juga yang dirasakan oleh Bu Titis? Kalau saya itu awalnya kan waktu di kantor yang dulu itu pernah namanya auditor pindah-pindah begitu audit perusahaan seperti ini, perusahaan ini di Sudirman, kadang di mana, di Pasar Kemis, di mana gitu ya. Terus terakhir ada kesempatan ngaudit di BINUS. Saya waktu jadi auditor itu saya sudah berpikir gini, enak ya kerja di tempat yang seperti ini gitu. Maksudnya pengen kerja di tempat BINUS itu kenapa? Nggak di jalan protokol, terus lingkungannya lingkungan pendidikan yang beda banget dengan lingkungan industri yang gua lihat. Terus lingkungan perkantoran yang ada di jalan-jalan protokol begitulah, beda banget. Saya jadi itu dan dunia pendidikan. Kedua pendidikan karena memang saya terlahir dari latar belakang orang pendidikan. Bapak saya kepala sekolah, ibu saya guru, kakak saya kepala sekolah. Jadi saya masuk ke BINUS itu benar-benar memang senang karena memang saya juga ini di dunia pendidikan seperti ini memang sesuai gitu. Dan sampai sekarang sampai masuk pun beda pemimpin yang ada di dunia pendidikan itu sangat jauh berbeda dengan di industri. Dan saya dapatkan di BINUS itu seperti semua seperti itu, baik Pak Karmelos, Bu Widya, Pak Bernard ataupun MD yang lain. Itu saya rasakan beda sekali, makanya saya sampai sekarang pun masih tetap di BINUS dan tidak berpikir untuk di Jakarta gitu ya. Iya, memang dulu masih di kampus Syahdan itu jalannya belum seramai sekarang ya, masih tempatnya yang begitu. Udah kalau melihat di jalan protokol itu di Sudirman itu bus bertumpuk-tumpuk begitu. Di BINUS belum seperti itu. Belum ya? Iya. Belum ya? Iya. Oke. Kalau saya begitu sih. Iya. Yang ya mungkin ini juga sepakat ya dengan apa yang mungkin tadi ditemukan juga oleh HRD ketika ditanya oleh karyawan kenapa Anda masih bersama BINUS gitu ya. Salah satunya adalah lingkungan gitu lah. Nah, apakah ya Bu Meldana, Bu Titis ini kan juga mengalami beberapa kepemimpinan juga masalah transisi juga yang terjadi di BINUS gitu ya. Ya kalau orang yang sekarang masuk ini kan taunya udah serba inilah ya, serba apa-apa gampang lah gitu ya, segala macam. Artinya selama proses itu juga sesuai dengan ketentuan yang ada,
pasti support sekali untuk hal itu gitu ya. Bagaimana, apakah ini perubahannya cepat gitu ya, dan seiring dengan perkembangan BINUS termasuk juga perubahan yang dilakukan sama tim finance nih gitu ya. Saya pikir ini juga tidak mudah gitu ya. Artinya kita pun misalnya kayak di marketing nih bergerak cepat, tapi kalau finance-nya tidak mendukung, itu kan berarti ya sama aja kan gitu. Ibaratnya kita butuh bergerak tapi kan butuh dana, tapi kalau tidak ada proses yang mungkin berubah dari finance-nya itu juga mungkin juga akan apa namanya ya akan lambat juga itu gitu. Karena ujung-ujungnya pasti bagaimana kita bisa mendukung dari sisi ya kalau bicara tentang jumlah student yang masuk itu kan harus sejalan itu semua gitu ya. Bagaimana seberapa agile sih gitu, seberapa beradaptasi finance ini sehingga kita bisa rasakan sampai sekarang ini sih Bu. Kalau dari ya kita kan bukan jadi nggak tahu ya, tapi kalau dilihat dari bagaimana bergeraknya, kalau kita marketing kan pokoknya Sabtu Minggu itu apa namanya nggak ada hari yang kita kenal lah gitu ya. Sabtu Minggu tetap kita harus cari segala macam. Semangat itu juga ada ya Bu ya di finance itu sendiri ya. Ada banget. Kalau bisa mungkin juga sama ya, kita nggak sehari itu kalau bisa lebih dari 24 jam mungkin ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Ya, karena kita juga kadang kita sendiri juga mesti menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di luar, dengan ada yang di BINUS sendiri. Ini belum selesai, ini udah berubah, ini jadi lagi ini. Belum selesai yang satu program ini sudah mulai berubah lagi. Jadi kita juga tetap harus mengikuti dan ini finance juga selalu mengikuti apa yang kalau bisa jangan menunggu mereka berubah, tapi kita berubah duluan. Oke. Kalau kita berubah duluan di finance-nya, kalau bisa kenapa nggak jadi yang kita berubah dulu, baru mereka juga ikut berubah. Atau kita sama-sama berubah. Dan itu perubahannya luar biasa. Ini pasti ada perubahan. Iya. Tapi saya rasakan loh Bu Melda juga ya bahwa pokoknya pas kalau misalnya ada update tentang finance segala macam, itu kadang-kadang tidak berpikir, wah ini loh yang kita butuhkan gitu ya, proses seperti ini gitu ya, yang kita dulu mungkin, aduh kalau mau minta dana pun juga harus berapa proses gitu ya. Terus ada beberapa sekarang udah menggunakan teknologi segala macam gitu ya. Once kita sekali proses itu udah bisa langsung diproses dengan cepat gitu ya, dengan pendekatan teknologi, ada notifikasi segala macam. Justru kita dari sisi apa namanya user dalam hal ini penggunaan dana itu bisa lebih terbantu untuk hal itu ya. Berarti memang visi ke depan finance ini bahwa jangan sampai di belakang justru ya, justru di depan kali ya. Setuju nggak tuh Bu Melda? Setuju dong. Gitu ya. Jadi kalau dengan nanti ada ekspansi BINUS, finance dulu nih yang maju ya, ngitung dulu ya. Menghitung dulu gitu. Ngitung dulu. Baru kita buka, bisa dibuka. Oke. Nah, saya pikir juga perkembangan BINUS kita berterima kasih lah kepada Bu Titis dan Bu Imelda ya. Saya pikir semua yang ada di dalam BINUS ini pasti selalu memberikan kontribusi itu ya. Apakah ini juga menjadi salah satu penerjemahan empowering selama 20 tahunnya Bu Titis dan Bu Imelda nih gitu ya. Karena kalau bicara empowering kan pasti ya prinsipnya adalah bukan sesuatu yang memberikan dampak orang banyak, tapi dalam kegiatan sehari-hari pun kita juga ini menjadi penerjemahan kita di empowering gitu ya. Nah, saya pikir ini juga pasti ada di finance nih. Kira-kira orang finance kalau bicara tentang empowering seperti apa nih Bu Titis? Mengartikannya gitu atau menerjemahkannya gitu ya. Kalau dari saya empowering untuk atau fostering bagi ini di tim saya mungkin karena di tim saya mulai dari tim saya sendiri ya. Banyak permintaan yang mungkin kalau mungkin orang di luar atau user itu menganggap apa-apa dipersulit dari finance, apa-apa susah lah pokoknya finance itu selalu merasa Pak Hari sendiri tadi bilang aduh udah deg-degan sama finance.
Nah, dari situ saya selalu ingin mengingatkan ke tim saya buat ini loh, kita itu bukan kalau sudah dapat image seperti itu, cobalah kita memposisikan diri kita sebagai user, bukan sebagai finance terus. Kalau kita melihat dari sisi lain, dari sisi mereka seperti apa. Jadi kesan-kesan seperti itu mesti kita ingatkan, mesti kita jadikan kita itu servis ke mereka, biar merekanya juga ingat bahwa kalau kita di posisi itu belum tentu kita juga bisa. Jadi kita bisa merasakan lah kalau kita di posisi kita atau di posisi mereka. Gitu. Waduh, luar biasa nih. Saya pikir nggak semua orang bisa berpikir seperti itu loh di finance. Bu Yana, kalau Bu Imelda gimana Bu menerjemahkan ini dalam Kalau kehidupan saya sehari-hari? sih juga sering mengingatkan, maksudnya ya karena kita kebanyakan di back office, terus jadi di tim saya aja, saya bilang kita tuh jangan memposisikan diri kita yang mengeluarkan duit loh, jadi maksudnya kita yang lebih power gitu atau gimana. Kita harus mengerti kegiatan operasional yang mungkin punya kendala sendiri di lapangan gitu. Nah, jadi kita tetap harus menemukan solusi win-win bagaimana dan tetap menjaga kontrolnya gitu seperti apa. Jadi jangan memposisikan semua harus ikuti saya gitu apa segala macam. Ya itu yang harus diingatkan ke tim kita sih memang gitu. Karena kan masing-masing nggak cuma marketing, dari akademik semua kan juga punya kegiatan operasional yang satu tujuannya adalah mengembangkan BINUS gitu kan, menjaga image BINUS. Gitu. Oke, iya. Kalau dulu kan ada orang atau banyakkan orang ya melihat bahwa orang marketing sama orang finance nggak pernah akur. Memang punya posisi sendiri-sendiri ya, gitu ya. Kepentingannya memang beda gitu. Nggak pernah akur gitu ya. Sampai akhirnya berpikir kalau misalnya ini, nah, aduh, gimana nih gitu ya, gitu. Kita kan butuh ini finance gimana sih, nggak ngerti banget segala macam gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, itu udah hampir nggak ada loh. Artinya begini, kita merasakan juga bahwa kita sangat berterima kasih juga lah dengan sistem finance yang dibangun sebagai partnership ya, partners gitu ya. Bukan lagi sebagai tadi yang tadi Bu Imelda dan Bu Titi sampaikan juga. Jadi kita merasa bahwa oke, di satu sisi kita harus juga mengikuti aturan yang ada, tapi di sisi lain juga ketika kita memang berada di situasi di mana kita membutuhkan finance, itu sangat fully support sekali loh gitu ya. Artinya tidak sekaku yang mungkin kita bayangkan, tetapi juga ketika memang itu dibutuhkan, dan intinya kan adalah bagaimana ini tujuannya untuk BINUSnya gitu kan, supaya jalan semua gitu loh. Dan saya sekarang sebenarnya kayak ke tim juga, ya bukan dalam tanda kutip nggak takut lagi sama finance gitu, nggak sebel sama finance, tapi kita juga berpikir sama tadi ya, bahwa kita harus mengerti juga proses yang ada di finance seperti apa gitu ya. Dan di situ kan kita juga sama-sama mengerti gitu ya. Yang paling penting kan kita hanya berpikir, atau saya juga selalu ngobrol sama tim saya juga, ada teman-teman juga, bahwa harus ada remnya gitu ya. Nah, finance ini menjadi remnya kita. Kalau kita ngegas terus gitu ya, terjadi nabrak, matilah kita gitu kan hal itu. Jadi ada balance-nya gitu yang tadi ya. Untuk bisa dikontrol juga gitu memang ya. Fungsinya beda sih ya. Satu yang suruh ngegas, satu yang memang harus ngerem juga gitu. Iya, gas apa namanya, gaspol rem blong. Bisa kacau nanti. Prinsipnya marketing, gaspol rem blong gitu. Kadang-kadang kita terlalu remnya blong gitu. Kadang, ini perlu budget ya ternyata. Waduh, budgetnya gimana gitu ya. Udah oke duluan gitu. Ternyata lupa mikirin budgetnya gitu. Oke. Saya pikir menarik ya Bu Titis dan Bu Imelda ya obrolan kita ya. Kita dapat dari perspektif bagaimana bahwa di BINUS ini prosesnya bukan sekarang ini yang sudah canggih ya. Kita menggunakan sistem teknologi yang ada gitu ya. Kita menggunakan, ada istilahnya kita pakai SAP gitu ya, pakai Salesforce juga di marketing, yang sekarang ini semuanya sudah dimudahkan dan digampangkan dan cepat gitu kan gitu loh. Dan kita belajar bahwa BINUS tidak mulai dari situ, justru BINUS mulai dari yang sifatnya manual, dan ini adalah saksi-saksi sejarahnya toko yang bahwa BINUS ini besar itu karena ada proses di dalamnya
gitu ya, bukan satu yang menjadi besar. Dari yang hanya sekitar 20-an orang gitu ya, sekarang menjadi 150-an lebih orang di finance ya, yang kita mikir ya sejalan dengan perkembangannya BINUS gitu ya. Menarik banget sih sebenarnya cerita-ceritanya, belum lagi kita ngomongin cerita-cerita kita makan-makan bareng segala macam gitu. Kalau dulu masih bisa ya makan bareng ya, ada yang nyiapin makan siang gitu ya, makan sore gitu ya dulu BINUS ya. Makanya Bu Imelda betah kan, orang-orang setiap siang sore ada makanan atau lembur ada makanan gitu yang disediakan gitu ya. Ya bahkan di JWC juga dulu kita disiapin makan juga karyawan. Ya itu hal-hal yang memori-memori di BINUS yang mungkin ya seiring dengannya waktu ya, kita selalu belajar semuanya itu berproses, dan BINUS ini besar karena prosesnya gitu ya. Dan finance yang saat ini juga sudah besar, bisa menjadi darah yang segar yang bisa memberikan kehidupan buat kita semua, saya pikir sih begitu. Bu Imelda, Bu Titis, thank you banget ngobrolnya. Nggak susah kan ngobrolnya gitu ya. Nggak susah kan ngobrolnya. Saya pikir banyak hal lah yang bisa kita ceritakan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ada waktu lagi. Saya mau untuk yang ke depan sendiri-sendiri sendiri-sendiri. Ke depan. Oh ya, sendiri-sendiri. Sekali lagi thank you banget di cerita BINUSian. Saya pikir banyak cerita-cerita yang banyak orang lain juga nggak tahu gitu ya. Saya pikir ini perlu diceritakan supaya kita tahu bahwa ya BINUS ini semua berproses, dan kita yakinkan hari ini pun juga akan menjadi sejarahnya BINUS untuk BINUS kita ke depan sih. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat terus ya. Thank you, Tim. Thank you. Ya.